kira-kira nih kita mulai dulu dari identitas Pater dulu nih. Saya mau nanya kalau Pater tuh lahir di mana ya? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Kapan? Agustus 17. Oh, udah lama juga dong. Lama. Terus kira-kira pendidikan Pater tuh selama ini sampai gimana? Mulai dari sekolah SD tuh sampai sekarang udah. SD saya SD, TK, SD, SMP di Santo Markus Celilitan. Terus kemudian setelah itu saya melanjutkan ke SMA di sekarang namanya Gonzaga. Dulu namanya adalah Canisius Unit Selatan. Saya daftar di sini. Terus kemudian nggak tahu dibuang ke sana. Terus kemudian sekarang namanya Gonzaga. Setelah itu saya kuliah di Universitas 11 Maret Solo. Saya ngambil ilmu sosial dan ilmu politik. Setelah itu saya masuk dalam Serikat. Terus kemudian saya sekolah filsafat dan teologi. Dan akhirnya saya tahbisan. Terus kira-kira sebelum Pater tahbisan itu ada semangat gitu Mbak yang mendorong Pater bisa sampai sekarang ini gitu. Ya ada semangat lah, kalau nggak ada semangat tuh nggak bisa. Terus ya kira-kira motivasinya itu dorongan dari orang tua misalnya gitu ya mendorong Pater bisa. Motivasinya adalah jaga seriusnya agar tidak lebih banyak perempuan yang sakit hati. Yang seriusnya adalah supaya banyak orang yang merasa dilayani. Karena bagi saya ternyata banyak orang yang merasa bahwa sampai saat ini kurang dilayani dengan baik oleh gembala atau pasturnya atau imam. Saya mencoba mungkin dengan adanya saya menambah. Tapi kalau nggak tahu menambah runyam saya nggak tahu. Terus selama Pater berjalan sampai sekarang ini pengalaman apa yang menurut Pater tuh menarik gitu? Bisa dibilang paling menarik terus masih sampai sekarang gitu. Dari semenjak saya masuk Serikat, semenjak masuk Serikat Yesus sampai dengan sekarang, atau dari kecil sampai dari kecil saya paling menarik adalah ketika saya itu dididik keras oleh bapak saya. Jadi bapak saya tentara, jadi saya selalu dididik keras. Ya akhirnya sekarang kalau saya refleksikan dari ke belakang, bahwa semua ini karena pendidikan dari bapak saya. Disiplin waktu, disiplin harus menjaga. Dan itu juga akhirnya nada kerasnya juga termasuk dalam paket itu. Terus hal yang lain ketika saya harus masuk Serikat, sudah masuk Serikat, jalan 8 hari tanpa dibekali apapun kecuali peta. Jadi kita harus makan ngemis, minum juga ngemis, tempat tidur juga harus ngemis 8 hari, sekitar 400 sampai 500 kilo. Jadi harus jalan. Kalau nggak sampai tempat, kalau nggak sampai pada itunya ya sudah, kami tidak akan pernah disuruh untuk kaul. Untuk masuk dalam mengucapkan itu dua hal itu mungkin yang bisa. Nah, kalau dari pengalaman tadi itu mungkin nilai-nilai apa yang begitu penting untuk diingat gitu? Yang dari bapak saya jelas kedisiplinan ya. Saya didisiplinkan oleh bapak saya, sehingga saya mencoba untuk ya paling enggak untuk disiplin dengan waktu dan diri saya. Itu saya mencoba itu sampai sekarang. Yang jalan 8 hari saya merasa bahwa kalau dalam bahasa Latin itu Deus providebit, artinya Tuhan menyelenggarakan. Jadi gua nggak usah berpikir tentang apa yang akan gua makan nanti, duit gua apa enggak, tetapi buktinya gua hidup dan dikasih. Itu blessing sekali menurut saya. Akhirnya tadinya mau jalan itu berat rasanya, tapi setelah kita pertama kali minta dan diberi, ternyata orang ternyata baik. Frame negatif kita itu seringkali lebih mendahului daripada kenyataan. Nah itu jadi saya merasa bahwa Allah ternyata menyelenggarakan, Allah ternyata memberi tempat. Gitu. Udah itu? Iya. Pelajaran apa sih? Agama. Ya. Udah nih, kita wawancara lagi. Enggak. Satu ngomong 4.
gabut tuh. Bu, ada yang gabut nih, Bu.